Ada yang menarik nih mengenai pembahasan soal kali ini. Pada pembahasan soal kali ini mengenai fungsi komposisi, saya akan menjelaskan mengenai satu metode ataupun kaidah OIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Febi Fitri Anasari, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal bagi fungsi, di mana subtopik yang akan saya jelaskan tersebut adalah komposisi fungsi. Sebelum kita lanjut pada penyelesaian soal fungsi komposisi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi komposisi itu? Menurut definisi, jika f dan g adalah fungsi dan Rf irisan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat satu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut sebagai fungsi komposisi f dan g, ditulis g not f, yang ditentukan dengan hx sama dengan g not fx sama dengan gfx. Setelah teman-teman dan adik-adik semua paham mengenai pengertian ataupun definisi bagi fungsi komposisi, barulah kita bisa lanjut kepada penyelesaian soal. Baiklah, soal yang saya akan jelaskan sebentar lagi adalah soal yang saya ambil dari soal nomor 10 uji kompetensi 3.1 yang saya ambil dari buku siswa matematika kelas 10. Ada yang menarik nih mengenai pembahasan soal kali ini. Pada pembahasan soal kali ini mengenai fungsi komposisi, saya akan menjelaskan mengenai satu metode untuk kita mencari penyelesaian bagi soal tersebut, yaitu saya panggilnya sebagai metode ataupun kaidah OIC. Apa itu OIC? OIC adalah outside, inverse, inside, composite. Nah, dari metode OIC ini kita akan gunakannya bagi menyelesaikan soal fungsi komposisi, di mana metode OIC ini berkait juga dengan subtopik selanjutnya, yaitu fungsi inverse. Bagi teman-teman kelas 10 yang sedang melihat video ini, bisa dibuka buku siswanya ya, dan kemudian lihat soalnya terlebih dahulu sebelum kita mulai pada pembahasannya. Jangan lupa disimak ya video ini. Oke. Metode OIC. Metode OIC ini sebenarnya merupakan satu kaidah dalam kita menentukan atau mencari fungsi apabila satu fungsi komposisi telah diberi. OIC ini merupakan satu metode hasil inovasi dari seorang guru matematika berprestasi di Malaysia yang bernama Siti Azlina binti Hairudin. Bagi metode OIC ini, sebenarnya OIC ini terdiri dari 4 kata, yaitu outside, inverse, inside, composite. Nah, dari 4 kata ini, kita baginya menjadi 2 pasang, yaitu outside dan inverse, kemudian inside dan composite. Jadi, dalam satu soal, jika yang diminta ataupun yang perlu kita cari adalah fungsi di luar fungsi komposisi, maka yang akan kita lakukan adalah kita perlu menggunakan inverse yang diberi dalam soal untuk kita mencari fungsi di luar tersebut. Namun, jika fungsi yang perlu kita cari adalah fungsi di dalam, yaitu inside, maka untuk kita mencari fungsi tersebut, kita harus menggunakan fungsi komposisi yang diberi dalam soal. Jadi ingat ya, OIC ini adalah outside, inverse, inside, composite. Outside, inverse, inside, composite. Outside di luar dan inside di dalam. Baiklah, kita lanjut saja pada contoh soal. Diketahui G not fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dan Gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Tentukanlah nilai f x dikurang 2. Dari soal tersebut, ada beberapa informasi yang kita ketahui. Yang pertama adalah G not fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x. Dan yang kedua, Gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Dan
Yang ditanya ataupun yang perlu kita cari adalah f(x dikurang 2). Nah, untuk kita mencari f(x kurang 2) yang ditanya dalam soal, pertama, kita harus cari f(x-nya dulu. Kenapa kita harus cari f(x-nya? Karena yang ditanya adalah f(x kurang 2). Daripada fungsi komposisi ini, jika kita cari f(x-nya, maka nanti x-nya kita bisa substitusikan dengan x dikurang 2 untuk kita mencari jawabannya. Selanjutnya, dengan kita menggunakan metode OIC, kita tahu bahwa fx yang kita perlu cari ini berada di dalam, yaitu inside. Maka, jika kita menggunakan metode OIC, outside inverse, inside composite, karena fungsi fx berada di dalam inside, maka kita harus menggunakan fungsi komposisi yang telah diberi dalam soal. Selanjutnya, kita bisa langsung cari persamaan fx tersebut. Yang pertama adalah diberi dalam soal g0 fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x. Selanjutnya, kita tahu g0 fx ini sama dengan g fx, di mana g fx ini adalah sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x. Daripada fungsi tersebut dan informasi yang kita dapatkan dari soal, kita tahu bahwa gx itu sama dengan x kuadrat dikurang 1. Jika kita bandingkan pada g fx ini, sebenarnya terdapat beberapa persamaan di mana kedua-duanya adalah fungsi g. Namun, untuk di dalam soal yang diberi itu adalah x. Namun, pada ini merupakan fx. Jadi, apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa tulis ulang x kuadrat dikurang 1, namun karena x-nya itu di sini kita gantikan pada fx, maka x di kuadrat ini juga kita akan gantikan kepada fx. Maka akan menjadi fx kuadrat dikurang 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x. Daripada sini, karena yang kita perlu cari adalah fx, maka fx itu kita letak di ruas kiri dan min 1 ataupun kurang 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Akan menjadi fx kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Daripada sini, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 kita bisa ubah ke dalam bentuk penyempurnaan pangkat 2 ini menjadi 2x ditambah 1 kuadrat. Dan fx kuadrat ini kita tulis ulang. Kemudian jika kita bandingkan pada kedua-dua ruas kiri dan ruas kanan ini, kita tahu bahwa kedua-duanya merupakan kuadrat, di mana kuadrat tersebut kita bisa hapus untuk kita mendapatkan persamaan bagi fx, yaitu 2x tambah 1. Jadi kita tahu bahwa fx adalah 2x tambah 1. Selanjutnya, bagi langkah terakhir, kita bisa selesaikan f(x dikurang 2). Bagaimana caranya? Tadi kan kita tahu bahwa fx itu sama dengan 2x ditambah 1. Maka, karena yang kita mau selesaikan itu adalah fx dikurang 2, jadi x di sini kita akan gantikan kepada x dikurang 2. Maka akan menjadi fx dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 2 tambah 1. Kemudian kita selesaikan akan menjadi 2x dikurang 4 tambah 1. Kemudian min 4 ditambah 1 itu adalah min 3. Maka jawaban akhir kita bagi fx dikurang 2 adalah sama dengan 2x dikurang 3. Saya ada soal tambahan nih yang teman-teman dan adik-adik bisa coba juga, yaitu diketahui f0 gx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 dan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6, tentukanlah fungsi gx. Daripada soal ini, kita ketahui terdapat fungsi komposisi f(gx) dan juga fungsi f. Kemudian untuk kita menentukan fungsi gx, kita harus tahu dulu gx ini terletak di luar ataupun di dalam fungsi komposisi. Jika kita lihat pada fungsi komposisi, ternyata gx terletak di dalam. Maka kita akan menggunakan metode yang sama seperti soal pertama tadi, yaitu menggunakan inside composite. Jadi kita akan menggunakan fungsi komposisi ini untuk kita mencari fungsi gx.
Jadi sama juga, kita tulis lagi fungsi komposisi fgx tadi, kemudian kita tahu f0 gx itu sama dengan fgx, kemudian daripada sini kita tahu fgx itu sebenarnya hampir sama dengan bentuk fx, di mana perbedaannya hanyalah pada nilai x. Untuk fx, kita tahu nilai x-nya adalah x, kemudian untuk fgx ini nilai x-nya adalah gx. Jadi, sebenarnya fungsi ini kita bisa tulis ulang di bawahnya dengan menggantikan x ini kepada gx. Akan menjadi 2gx kuadrat dikurang 6, di mana x ini kita substitusikan kepada gx. Sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Kemudian, teman-teman bisa coba sendiri, kita bisa selesaikan hingga kita dapat penyempurnaan pangkat 2, yaitu gx kuadrat sama dengan 3x ditambah 2 kuadrat, menjadi gx sama dengan 3x tambah 2. Jadi inilah jawaban bagi fungsi yang diminta dalam soal, yaitu fungsi gx sama dengan 3x ditambah 2. Saya harap pembahasan soal mengenai bagaimana cara untuk kita mencari fungsi di dalam fungsi komposisi sudah jelas ya. Karena di video kedua saya akan jelaskan pula mengenai bagaimana untuk kita mencari fungsi luar bagi fungsi komposisi dengan menggunakan metode OIC, yaitu outside inverse. Jadi, stay tune untuk video kedua bagi subtopik fungsi inverse, di mana kita juga akan menggunakan metode OIC ini pada bagian ataupun pada pasangan outside inverse. Terima kasih teman-teman dan adik-adik yang telah menonton video saya hingga selesai. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.